Ingat, ini bukan curahan hati, dan ini bukan celoteh semata, tetapi ini sebuah monolog yang bertutur tentang perjalanan anak-anak manusia yang berjuang untuk merubah nasibnya ke arah yang lebih baik di sebuah negeri yang syarat dengan ironi. Dan anak-anak manusia itu salah satunya adalah aku. Cerita ini berawal ketika aku bertemu dengan teman lama yang sudah 5 tahun tidak pernah bersua. Dalam pertemuan itu terjadi sebuah dialog yang cukup alot dan serius. Teman lamaku membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. Sudah sampai di mana perjuanganmu, kawan? Dengan nada malas, aku menjawab. Perjuangan yang mana? Loh, kok malah balik bertanya? Ya, perjuanganmu untuk merubah nasib ke arah yang lebih baik tentunya. Oh, kalau itu pertanyaannya, yang pasti aku belum berhenti dan tidak akan pernah berhenti untuk terus berjuang merubah nasibku ke arah yang lebih baik. Hanya saja, masalahnya hidup di negeri ini bisa survive saja sudah beruntung. Hei, kok nadamu sinis dan pesimis begitu? Ini bukan masalah sinis atau pesimis, tapi ini kenyataan yang harus dihadapi oleh sebagian besar penghuni negeri ini. Setidaknya ada 4 fakta yang menjelaskan betapa hidup di negeri ini bisa survive saja sudah beruntung. Dan betapa hidup di negeri ini syarat dengan keironian. Yang pertama, negeri ini memiliki tanah yang tingkat kesuburannya tidak usah diragukan lagi. Yang di dalamnya terkandung kekayaan tambang dan minyak bumi yang amat sangat melimpah. Tapi tahukah kamu, sebagian besar penghuni negeri ini masih bertanya, di mana kesejahteraan untuk kami? Hal ini karena tanah di negeri ini masih diinjak oleh segelintir manusia yang tak punya rasa kenyang dan juga rasa malu. Dan lebih ngerinya lagi, di negeri ini masih bergentayangan segelintir manusia dengan mental korup dan mental paranoidnya. Yang kedua, konon katanya negeri ini negeri paling demokratis ketiga di planet bumi ini. Tapi tahukah kamu, demokrasi di negeri ini diartikan pemaksaan kehendak. Demokrasi di negeri ini diartikan saling caci maki, saling gugat-menggugat. Yang lebih parah lagi, ketika unjuk rasa dan demonstrasi yang merupakan bagian dari demokrasi selalu berujung anarkis dan destruktif. Yang ketiga, negeri ini terkenal dengan suasana religiusnya. Tapi lagi-lagi, sebagian besar penghuni negeri ini, khususnya kaum minoritas, masih bertanya, di mana kedamaian untuk kami? Hal ini karena masing-masing kelompok merasa diri paling mulia, merasa diri paling benar, dan merasa diri paling suci. Sehingga mengkafirkan kelompok lain, menghina-hinakan kelompok lain, bukan hal yang tabu. Yang pada gilirannya menghalalkan darah kelompok lain yang tidak sepaham dengan kelompoknya bukan sebuah pelanggaran kemanusiaan. Dan yang terakhir, yang keempat, para elit penguasa di negeri ini selalu berteriak bahwa negara kita adalah negara hukum. Hukum di atas segala-galanya. Tapi tahukah kamu, sebagian besar penghuni negeri ini, khususnya kaum marginal, masih bertanya, di mana keadilan untuk kami? Hal ini karena hukum di negeri ini tak ubahnya seperti pisau yang tumpul ke atas tetapi tajam menghujam ke bawah. Hukum selayaknya di negeri ini harus menjadi panglima.
Tapi di negeri ini, hukum tak ubahnya seperti prajurit yang dengan mudah dikendalikan. Karena sang panglimanya adalah uang dan kekuasaan. Loh. Kok kamu jadi emosional begitu? Aku kan cuma tanya. Sudah sampai di mana perjuanganmu merubah nasib? Aku tidak bertanya tentang keadaan negeri ini. Iya, aku juga ngerti. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kita tidak hidup di negeri antah berata. Kita tidak hidup di negeri dongeng. Tetapi kita hidup di negeri yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian. Sudahlah. Sekarang aku balik bertanya. Kamu sendiri sudah sampai di mana perjuanganmu merubah nasib? Dan apa yang telah kamu temukan selama kamu berada di perantauan? Sejenak, teman lamaku terdiam. Seakan enggan untuk menjawab pertanyaanku. Terus terang saja, aku pernah mengalami kesuksesan. Tapi itu tak berlangsung lama, dan akhirnya aku jatuh terpuruk. Namun demikian, alhamdulillah, kini aku kembali bangkit dan siap memulai dari angka 0 lagi. Adapun pertanyaan apa yang telah aku temukan, tentu aku sudah menemukan apa yang selama ini aku cari. Tapi itu bukan emas permata atau intan berlian. Yang aku temukan adalah sebuah kata, yaitu revolusi. Sontak aku kaget mendengar kata revolusi yang diucapkan oleh teman lamaku. Stop, jangan diteruskan. Kamu terlalu gegabah mengucapkan kata itu. Hei, tenanglah dulu kawan. Revolusi yang kumaksud bukan revolusi yang berdarah-darah. Revolusi yang kumaksud tidak akan menghancurkan tatanan kehidupan yang sudah ada. Tetapi revolusi yang kumaksud adalah revolusi yang menawarkan spirit kedamaian, spirit kemajuan, dan spirit perubahan. Sudah, kamu terlalu bertele-tele. Coba jelaskan revolusi apa yang kamu maksud. Oke. Akan aku jelaskan. Revolusi yang kumaksud adalah revolusi mental dan revolusi paradigma. Kenapa revolusi mental? Karena selama ini aku baru sadar bahwa kegagalan demi kegagalan hingga aku jatuh terpuruk sesungguhnya karena kesalahan diriku sendiri. Terlebih lagi karena kelemahan mentalku. Untuk itu, aku akan melakukan sebuah perubahan yang drastis dan dramatis. Dari seorang peragu menjadi seorang confident. Dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Dari seorang antagonis menjadi protagonis. Dan yang akan aku pastikan, aku akan merubah mentalku dari mental pecundang menjadi mental pemenang atau mental juara. Dan kenapa revolusi paradigma? Lagi-lagi aku baru menyadari bahwa selama ini aku terlalu banyak menuntut kepada orang lain. Padahal yang seharusnya aku harus menuntut diriku sendiri seraya mengeksplor dan mengekspresikan segala potensi yang ada pada diriku. Dan aku terlalu banyak mencari kesalahan orang lain. Juga banyak mengkambing hitamkan orang lain. Sehingga aku lalai mengintrospeksi diriku sendiri. Padahal musuh terbesar manusia ada di dalam dirinya, yaitu setan yang berkolaborasi dengan hawa nafsunya. Perlu kamu camkan, juga kamu renungkan.
bahwa manusia diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta dengan dibekali 3 kekuatan, yaitu kekuatan rasional, kekuatan mental, dan kekuatan spiritual. Dengan 3 kekuatan itu, manusia diberi otoritas untuk menjadi apa saja, untuk meraih setinggi-tingginya cita-cita di langit. Tapi ingat, pada saatnya nanti ada kalkulasi dan konsekuensi. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mulai detik ini, menit ini, jam ini, lakukan sebuah revolusi, yaitu revolusi mental dan revolusi paradigma. Teman lamaku mengakhiri kata-katanya, seakan mengajak aku untuk berhenti berdialog. Tak berselang lama, dia pun menghampiri seraya menepuk pundakku. Selamat berjuang, kawan. Aku tak merespon. Aku hanya menatap wajahnya yang penuh keyakinan dan kepastian. Dia pun melangkah meninggalkan aku yang masih membisu. Tapi tak berlangsung lama, di dalam batinku seakan ada yang berteriak. Iya, mulai detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, aku akan melakukan sebuah revolusi, yaitu revolusi mental dan revolusi paradigma. Demikianlah monolog yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya berkenan di hati para pejuang perubahan. Jika tidak ada aral melintang, monolog-monolog selanjutnya akan kembali perform. Salam perjuangan dan salam perubahan.